Shalom. Selamat sore, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada bersama semua jemaat yang terkasih. Apa kabar? Walaupun berita-berita yang kita alami pada akhir-akhir ini, ya, semuanya itu memberikan rasa yang tidak menentu, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi kita sebagai anak Tuhan percayalah bahwa Tuhan Yesus, Sang Immanuel itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, kita mau tetap kuatkan hati, buka hatimu, kita akan menyembah karena Tuhan Yesus bertahta di atas pujian penyembahan setiap umatnya. Ya, dan di dalam hadiratnya selalu membawa kekuatan yang baru. Bagai Raja Wali. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, Jesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat
bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita meresapi lagu ini Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari, Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah terlambat untuk menyinari hidup Anda. Karena Dia sangat mengasihi umatnya. Haleluya Yesus. Dan ku tahu betapa dalam Kasih-Mu. Mari kita sekali lagi menyembah melalui lagu ini. Di fajar pagi hari, benar Tuhan, dan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. benar Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, kami percaya, kami tahu betapa dalamnya kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau melihat pergumulan anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, dengan segala situasi yang di sekitar kami ini, membuat suasana merasa kehilangan damai sejahtera dan dicekam oleh ketakutan dan rasa yang tidak menentu. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, kami mau tetap percaya, tetap teguh akan janji-Mu, dan kami mau bersyukur bahwa pemeliharaan-Mu itu begitu nyata atas kehidupan umat-Mu. Pemeliharaan-Mu itu begitu sempurna ya Bapa. Karena Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami hingga hari ini. Kalau Engkau Tuhan senantiasa beserta, maka kami percaya kehidupan ke depan kami tetap Engkau akan pelihara. Berbicaralah melalui firman-Mu ya Bapa. Karena kebenaran firman-Mu lah yang akan menguatkan dan memberikan penghiburan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap pendengar dan jemaat dimanapun mereka berada. Sehingga kami boleh merasakan iman kami dikuatkan, disegarkan. Dan pikiran kami juga boleh diubahkan Tuhan. Sungguh kami mengakui bahwa kami butuh pimpinan-Mu. Butuh kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sungguh kalau kita boleh menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan, semua yang ada di sekitar kita tidak menentu sehingga banyak yang mengalami kebingungan. Tetapi tema khotbah pada sore hari ini adalah kuat di dalam Tuhan. Ya. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya dapat meraih kekuatan daripada Tuhan Yesus. Ya. Karena masalah-masalah yang mengelilingi kita. Berita daripada COVID yang beraneka ragam. Masalah ekonomi dan sosial lainnya. Ya. Dan itu semuanya membingungkan banyak orang. Dan juga di Alkitab dikatakan bahwa di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Ya. Kita lihat saat ini banyak sekali orang yang berputus asa. Ya. Rumah tangga berantakan,
kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa kuat? Dan bagaimana sikap kita di dalam menghadapi masalah? Berapa waktu yang lalu, saya mendengar satu berita dari India. Pada waktu COVID merajalela di sana, kepala keluarga tidak mampu untuk menghidupi rumah tangganya, tidak mampu memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Dan akhirnya istrinya mengambil keputusan, kelima anaknya semuanya dibawa dan dilempar ke Sungai Gangga. Setelah itu, ibu ini juga menceburkan dirinya. Tetapi pada waktu ibu ini menceburkan dirinya, dia segera sadar bahwa perbuatannya itu adalah salah. Dan pada waktu itu juga dia mencoba untuk merebut dan meraih anaknya. Tetapi semuanya terlambat. Dan kelima anaknya sudah meninggal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Di saat situasi mencekam, kepanikan terjadi. Kadang membuat kita itu lost control. Tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Tetapi sebagai anak Tuhan, biarlah kita mau tetap teguh di dalam badai kehidupan. Dunia yang kita tinggali saat ini boleh tergoncangkan. Tetapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan pilihan, kita hidup dan berdiri di dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Ada amin? Mari. Pada sore yang indah ini kita akan belajar bersama-sama. Ya. Dengan adanya COVID yang saat ini dikatakan merajalela di mana-mana, sangat dibutuhkan peranan bagi setiap kita dan juga bagi para orang tua di dalam mengambil sikap yang benar terhadap anak-anaknya. Ya. Masalah bisa datang kepada semua orang. Dan sebagai anak Tuhan, sudah selayaknya kalau kita itu mengandalkan Tuhan. Ya, dan berdiri teguh di dalam segala tantangan yang ada. Mari kita akan belajar bersama-sama. Apa itu masalah? Atau apakah itu masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Masalah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suka ataupun tidak, setiap manusia harus menghadapi masalah. Kapan dan di mana saja masalah itu datang menghadap kehidupan kita. Dan masalah adalah suatu proses di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya berpegang akan firman Tuhan, kita akan menemukan jalan keluar yang benar di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Ya, ada satu kata yang bagus di sebuah toko buku yang berbunyi, manusia hidup untuk mengatasi masalah. Ya, jadi kata-kata yang ditulis oleh si pemilik toko buku itu sangat benar. Ya, saudara dan saya hidup ini ya untuk mengatasi masalah. Mari kita mau lihat ayatnya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya. Segala masalah dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sungguh indah ayat ini. Benar? Ya. Jadi kita mau lihat yang pertama. Dikatakan segala perkara. Menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan cuma hal-hal yang kecil. Ya. Juga hal-hal yang besar yang saudara dan saya hadapi. Ungkapan dari segala perkara yang dimaksud ini adalah mengenai ketakutan, kekhawatiran, kekurangan, ya, masalah corona dan varian-varian yang baru katanya, finansial yang lagi melanda,
ya, karena bersangkutan dengan adanya COVID ini, juga masalah di dalam keluarga. Rasul Paulus mengatakan, supaya segala perkara ini dapat ditanggung di dalam Dia. Ya, Dia di sini adalah Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi kalau kita berjalan tanpa Tuhan, otomatis saudara dan saya tidak akan mampu menangani masalah hidup yang bertubi-tubi yang ada di dunia ini. Amin. Tetapi bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan mampu. Ya, itu tadi yang pertama, segala perkara. Yang kedua, ku tanggung. Apa artinya? Ku tanggung tadi menyatakan bahwa Anda dan saya akan memiliki satu kekuatan atau kemampuan. Ya, jika poin yang pertama dan poin yang kedua ini kita gabungkan, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai macam masalah. Ya, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Kekuatan ini bukan berdasarkan dengan kekuatan diri kita sendiri. Karena semua yang dari diri sendiri itu terbatas. Kita ini manusia yang lemah, manusia yang terbatas, ya. Sekarang kuat, besok bisa lemah, ya. Sekarang kaya, besok bisa miskin, ya. Sekarang gagah perkasa, besok kita bisa lemah dan tidak berdaya, ya. Kalau kita mampu dan kuat menanggung segala perkara karena ada faktor yang ketiga ini. Apakah faktor yang ketiga itu Bapak Ibu Saudara terkasih? Yaitu kata-kata di dalam. Amin. Dan kata ini merupakan syaratnya. Lawan dari kata di dalam adalah di luar. Ya, artinya hanya kalau saudara dan saya berada di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Karena kata-kata tadi bersangkutan, kita dapat menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi segala perkara. Ya, sekali lagi, karena kita berada di dalam bersama dengan Tuhan. Jadi beban saudara dan saya bukan beban kita lagi. Tetapi Tuhan yang memikul beban kita. Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Ada amin? Ya, jadi saudara dan saya tidak perlu kehilangan satu pengharapan. Kekuatan dan kemampuan tadi hanya terdapat di dalam Kristus. Firman Tuhan juga mengatakan, bukan kuat dan gagahnya kita, tetapi roh Tuhan yang diberikan di dalam diri saudara dan saya lebih besar daripada roh-roh yang ada di muka bumi ini. Amin. Dan yang keempat adalah memberi kekuatan. Apa artinya? Karena ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan oknum lain tadi yang dimaksud adalah Kristus. Ya, yang kekuatan dan kuasanya tidak terbatas. Saudara, ada satu kisah nyata. Ya, yaitu sebuah kisah dari dunia tinju. Kalau siapa bapak-bapak yang suka melihat pertandingan tinju pasti tahu itu, ya. Orang yang bernama Evander Holyfield melawan Mike Tyson, ya. Kisah pertarungan ini menjadi konyol karena daun telinga Holyfield digigit oleh Tyson. Ya, dan ini membuat Tyson didiskualifikasi dan Evander menjadi menang. Ya, Evander menyatakan bahwa dia memaafkan Tyson. Di balik bajunya dan di celananya terdapat tulisan ayat emas, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Begitu iman percaya, ya, luar biasa. Ketika komentator tinju menanyakan respon dari Holyfield tadi atas kejadian tersebut, ia hanya menyatakan dia bersyukur kepada Tuhan Yesus
Ya. Ketika ia bertanding dengan Lennox Lewis dan kalah angka, ia tetap menyatakan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan dari kejadian tersebut, kita berkesimpulan bahwa Tuhan memberi kekuatan ketika dia menang untuk tidak sombong. Dan pada waktu dia kalah, dia juga tidak putus asa di dalam menjalani karirnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apakah Anda gemar untuk membaca firman Tuhan, mengimaninya, memeteraikan di dalam hati, ya, dan juga senantiasa mengimaninya, karena firman Tuhan itu adalah satu kekuatan kalau benar-benar sungguh-sungguh Anda percaya dan mengimaninya. Ya, seperti tadi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau Anda mendengar kata-kata ini, mari rekam di dalam alam pikiran dan rekam di dalam hatimu. Ya, kalau Anda berjalan, Anda di tempat tidur, Anda boleh terus mengatakan segala perkara, COVID apapun yang saat ini dengan varian-varian baru, segala perkara. Dan saudara dikatakan, kalau bersama dengan Tuhan, dapat kutanggung di dalam Dia. Bukan dapat kutanggung karena aku punya duit. Bukan saudara dapat tanggung karena kita menjadi satu penguasa di dunia ini. Sehingga kita COVID tidak mempan, apapun tidak mempan. Saudara, jangan sombong. Ya, kita bisa melihat manusia lebih takut kepada COVID, pada pandemik daripada mereka takut kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mungkin ada sebagai pendengar juga tidak pernah dengar ayat ini. Filipi 4:13 ini. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang apa? Yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dan saya di luar Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Camkanlah itu. Sekali lagi, kalau Anda dan saya di luar Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi segala gerak, perilaku, tingkah laku, berkat, kerinduan, mimpi indah, semuanya itu yang saudara rindukan. Kalau kita bersama dengan Dia, Tuhan akan memberikan jawaban dan menggenapinya. Mari, seperti apa yang dialami oleh Holyfield tadi. Ya, luar biasa. Mari kita membayangkan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab pasti tahu bagaimana seorang Ayub dan juga Stefanus, ya saudara, yang masih sempat melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang memberikan penderitaan di dalam hidupnya. Stefanus dilempari batu sampai mati. Ya, kalau Anda membaca kisahnya, dia teraniaya. Stefanus masih bisa mengatakan, Tuhan, jangan tangguhkan ya dosa ini kepada mereka. Loh, dia bisa mengampuni. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa begitu kuat? Bahkan tidak sekalipun mereka menyangkali Tuhan. Sampai pada ajal yang menjemputnya. Ya, lihat pula apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia keluar masuk penjara, disiksa, melampaui batas, difitnah, mengalami kelaparan dan rasa dahaga. Ya, kerap kali dalam bahaya, bahkan nyaris menghadapi maut karena memberitakan Injil. Ya, untuk ukuran manusia, penderitaan Ayub, penderitaan Stefanus maupun penderitaan dari Paulus di atas rata-rata daripada penderitaan saudara dan saya. Ya, tetapi mengapa kita sering kali putus asa, sering kali kita patah semangat dan kita tidak mau lagi melakukan apa-apa. Ya, saudara harus ingat firman Tuhan yang mengatakan, apa saja yang kamu lakukan kepada sesamamu manusia,
itu Anda melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk orang tersebut. Untuk Tuhan. Sadarilah akan hal itu. Saudara dan saya, kita tidak memiliki apa-apa di muka bumi ini. Kita lahir telanjang, kita pulang juga sedemikian rupa. Barang apa yang dapat kita bawa pada waktu Tuhan panggil kita. Ya, oleh karena itu sadarilah. Kalau Anda diberkati saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalau Anda boleh mengecap apa saja yang saudara alami hingga hari ini, itu karena kasih Bapa. Supaya Anda mampu untuk melakukan firman Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Mari kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, sekali lagi dikatakan. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi beban daripada pendengar yang setia firman Tuhan ini. Tetapi firman yang Tuhan berikan, ini adalah satu rema bagi Anda dan saya pada sore hari ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan kamu kuat karena duitmu, kamu kuat karena kedudukanmu, kamu kuat karena engkau memiliki segala-galanya. Bukan, saudara. Ya. Tapi dikatakan kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara dan saya tidak mempunyai kuasa. Ingatlah akan hal itu. Tetapi kalau kita menempel kepada Tuhan, ya, kita melibatkan Tuhan di dalam segala perkara, maka saudara juga akan mengalami kekuatan kuasa-Nya terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Apa itu kekuatan kuasa-Nya? Sungguh kata-kata ini powerful sekali. Perhatikan. Kata kuat, kekuatan, dan kuasa yang dipakai. Sepertinya satu kali saja tidak cukup. Ya, kekuatan kuasa ini adalah kekuatan yang dengan Allah membangkitkan anaknya Yesus Kristus dari kematian. Ya, Yesus bangkit, yaitu dengan kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan kuasa, ya. Di sini dikatakan situasi apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita harus melihat dengan membuka mata kita sungguh-sungguh, ya. Apa yang terjadi yang kita alami di sekeliling kita. Kalau kita memerangi dengan kekuatan kita yang lemah ini, maka kita tidak akan mampu dan berhasil. Dan mujizat tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, ya, dengan kekuatan kuasa-Nya, saudara akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kekuatan yang mengangkat saudara dan saya, memberi kita keberanian di masa-masa pandemik ini. Ya, mari kita juga melihat kekuatan daripada para pahlawan iman. Mereka juga manusia terbatas, ya. Tetapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu mengalir di dalam diri mereka. Ya, karena Tuhan itu mengerti dan peduli segala perkara yang kita hadapi. Ya, apa yang saudara rasakan, Tuhan juga ikut merasakan kesedihan kita. Bahkan Tuhan tahu bahaya apa yang ada dan menghadang di hadapan kita. Ya. Kalau kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang kuat, maka kekuatan dari surga itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi kuat dan tidak mudah dipatahkan oleh tekanan hidup dengan cara apapun pada saat-saat ini. Ya, mari kita kembali kepada kata-kata yang tertulis di toko buku itu. Manusia hidup untuk mengatasi masalah. Pertanyaannya, dari manakah asalnya masalah itu? Nah, saudara tahu? Mari kita pelajari beberapa hal. Yang pertama, masalah itu datang dari si jahat atau iblis. Karena iblis adalah sumber masalah, penyebab daripada segala persoalan, ya, yang dahulunya sudah membuat manusia jatuh di dalam dosa. Ya, supaya anak-anak Tuhan itu terjerumus dan masuk di dalam neraka bersama-sama dengan dia.
Jika masalah ini datang dari iblis, lawanlah dia dengan iman yang teguh seperti yang dikatakan di dalam firman-Nya. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, saudara, kalau Anda rekam kata-kata ini, ya, luar biasa sekali. Pada waktu iblis datang, pada waktu iblis itu mulai menyerang, lawanlah dia dengan iman yang teguh, ya. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak mau diserang oleh si iblis, janganlah kita lengah. Itu loh. Di mana ada lubang sedikit, di mana kita terlena sedikit, maka disitulah iblis itu akan masuk dan mengacau kehidupan kita. Oleh karena itu, jadilah anak Tuhan yang terus berjaga-jaga dan jangan lengah. Mungkin Anda berkata, Bu Pendeta capek gak? Capek kalau kita terus harus berjaga-jaga. Ya, kita mau berjaga-jaga melalui doa. Doa itu besar kuasanya untuk menjaga kehidupan saudara dan saya. Jadi kita harus waspada bahwa pikiran juga dapat diserang oleh iblis. Ya, pikiran adalah medan peperangan yang utama. Iblis paling suka itu menyerang di dalam pikiran kita. Yang kedua, masalah bisa datang dari manusia itu sendiri, dari diri sendiri. Contohnya, apabila saudara mengendarai motor atau mobil, saudara melihat traffic light, saudara melihat lampu merah, tetapi kita tidak peduli. Ya, mungkin karena kita lengah atau kita nggak sadar, maka lampu merah itu kita terjang aja. Ya, sedemikian rupa, apa yang kita lakukan itu bisa mencederai orang lain, bisa terjadi kecelakaan. Ya, oleh karena itu kita mengalami masalah dan kita harus membayar harganya. Ya, cerita di Alkitab kita bisa melihat dari Nabi Yunus. Nabi Yunus sama, ya. Dia disuruh ke tempat tujuan A misalnya, dia pergi ke tempat B. Ya, sedemikian. Ya. Jika masalah datang dari diri sendiri, mari. Ayo kita mau bertobat, ya. Kembalilah ke jalan Tuhan. Kalau masalah itu dari orang lain bagaimana Bu Pendeta? Misalnya kita dikata-katai orang, kita dibenci orang, kita difitnah, kita dijahati orang. Karena iri hati dan lain sebagainya. Selalu mencari gara-gara di pekerjaan, kita difitnah. Ya, kita bisa melihat di Alkitab, yaitu kisah daripada Yusuf. Ya, kalau Anda mengalami hal sedemikian rupa, mohonlah pembelaan daripada Tuhan. Ya, mereka yang begitu banyak, ya, membuat acara-acara mereka-rekakan yang buruk, ya, seperti Yusuf tadi, ya, mereka mereka-rekakan yang buruk, yang jelek, tetapi Tuhan merubah semuanya menjadi kebaikan di dalam hidupnya Yusuf. Demikian juga untuk saudara dan saya. Kalau Anda mengalami berbagai macam ujian sedemikian rupa, ya, dimanapun Anda berada, Anda difitnah atau apa saja sedemikian rupa dibenci orang, percayalah bahwa perlindungan Tuhan ada di dalam hidupmu. Kalau kita melekat dengan kuat kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, masalah Tuhan izinkan. Kita bisa membaca daripada kisah dari Ayub. Ya. Kalau masalah ini terjadi, berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu melatih karakter kita sedemikian rupa apa yang dialami oleh Ayub. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, manfaatkanlah setiap masalah itu. Ya, menjadi sesuatu hubungan kita semakin erat dengan Tuhan. Ya, dan kita akan melihat bagaimana manusia rohani kita dikuatkan. Bagaimana kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita akan melihat kebaikan Tuhan di dalam pembelaannya, di dalam hidup saudara dan saya. Ya, oleh karena itu
bekerja samalah dengan Tuhan. Ya, kalau kita hidup di dunia, kita mau cari teman, ya, ada teman sahabat yang baik, kita bersuka cita. Tetapi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, bukankah itu sangat luar biasa? Bukankah itu sangat indah? Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Kalau Anda mempunyai best friend, sahabat yang baik, itu sudah sangat membantu, sangat menolong. Tetapi kita mempunyai best friend, kita mempunyai raja di atas segala raja yang ikut bekerja sama di dalam hidupmu dan hidupku. Dikatakan apa? Ya, mendatangkan kebaikan. Ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu jangan takut. Apapun yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita menyatu, roh kita bersatu dengan rohnya Tuhan. Ya, maka Tuhan yang berperang, Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang terkasih, ada sebuah film rohani berjudul daripada Invisible Enemy. Ya, film ini bercerita tentang seorang anak remaja yang tiba-tiba memiliki kekuatan yang unik, kemampuan yang unik, yaitu dengan jelas bisa melihat apa yang terjadi di alam roh. Ya, ia bisa melihat bagaimana peperangan roh itu terjadi. Setan itu selalu berkeliaran, mengganggu dan mempengaruhi manusia. Hal itu membuatnya sadar bahwa alam roh itu adalah nyata. Jadi manusia itu memiliki daripada musuh yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Ya, sekarang ia menyadari sepenuhnya bahwa peperangan rohani itu sungguh-sungguh sedang terjadi. Satu hal yang menarik yang bisa dijadikan pembelajaran adalah setelah anak remaja itu bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh iblis, tiba-tiba saja cara hidupnya berubah total. Ya, sadar atau tidak, orang percaya memang berada di dalam peperangan rohani setiap hari. Ya, kadang-kadang tidak menyadari kalau ada peperangan rohani. Ya, apa yang membuat orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu tidak mampu atau lemah di dalam menghadapi masalah? Ya, karena manusia dagingnya terlalu kuat. Ya, yang ada hanya mencari kenikmatan hidup, pesta pora, selalu menuntut bahwa Tuhan harus menuruti semua permohonannya, permintaannya, prinsip hidupnya, teologinya adalah berkat dan berkat senantiasa. Sedangkan manusia rohaninya kering, ya, gersang karena tidak ada hubungan intim dengan Tuhan. Manuver iblis saat ini tentu tidak seperti apa yang ada di dalam film horor, ya, yang mungkin sering saudara lihat. Yang terkasih, firman Tuhan menyatakan, lawanlah iblis, musuh yang tidak kelihatan itu dengan iman yang teguh. Latih terus kepekaan rohani kita dan tingkatkan manusia rohani. Kenakanlah segenap perlengkapan senjata Allah, lawanlah iblis dari setiap kehidupan aspek ini. Ya, jadi aspek kehidupan kita itu di sekeliling kita itu mungkin saudara tidak sadar. Ya, mereka itu selalu ya memasang radar kapan dia bisa menembak kita, kapan dia bisa mengerjai anak Tuhan. Nah, oleh karena itu dikatakan firman Tuhan sudah berbicara, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, sering kali kita lengah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu kisah seorang bernama William Patton Mackay. Lahir pada tanggal 13 Mei 1839. Ketika ia berumur 17 tahun, ia melanjutkan studi di satu fakultas kedokteran di Universitas Edinburgh. Saat itulah ibunya memberikan sebuah Alkitab kepadanya sebagai pedoman.
di dalam kehidupan selanjutnya. Alkitab ini sudah ditulis namanya dan ada ayat-ayat khusus yang dipersiapkan ibunya. Suatu kali dengan ceroboh dia menggadaikan Alkitabnya dan memakai uangnya itu untuk membeli whisky. Ya. Seiring berjalannya dengan waktu, ia sampai pada praktek kedokteran untuk menyelesaikan kuliahnya. Pada suatu kali dia bertemu dengan seorang pasien yang sudah parah dan sulit untuk disembuhkan. Pasien itu terus berteriak dan mengatakan, bawakan bukuku, bawakan bukuku. Ya, aku perlu bukuku. Dan perkataan itu terus diingat oleh Dr. Mackay ini tadi. Membuat dia penasaran. Buku apakah yang penting yang dicari oleh si bapak ini? Ya. Beberapa saat setelah pasien itu meninggal, Dr. Mackay masuk ke ruangan pasien tersebut dan mencari buku itu. Ia menemukan sebuah Alkitab. Di bagian depan Alkitab itu terdapat namanya. Ternyata itu adalah Alkitab yang dia gadaikan dulu. Ya, mungkin pasien ini yang membeli Alkitabnya. Baginya Alkitab ini adalah sebuah warisan ya daripada ibunya. Ya. Setelah itu peristiwa tersebut ia segera menyadari bahwa dia sudah berbuat kesalahan. Kemudian ia mulai membaca Alkitab tersebut, ya. Dan peristiwa itu mengubah hidupnya. Ia disadarkan atas dosanya dan mempunyai dorongan yang kuat untuk menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Sesudah ia selesai semasa praktek dokternya, ia pun menjadi hamba Tuhan seumur hidupnya. Ia terus melayani Tuhan di gereja Presbyterian. Dan ia meninggal pada tanggal 22 Agustus 1885. Ya, dan lagu Bangunkan Kami, Revive Us Again, itu ditulis oleh William Mackay tadi. Ya, pesan utama daripada lagu ini adalah pengorbanan sebagai puncak karya Kristus untuk menebus manusia yang berdosa. Ini adalah satu berita yang mengharukan dan menyukakan, sehingga umatnya itu menyadari bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi umatnya bahwa kekuatan hanya didapat di dalam Tuhan. Ya, contohnya misalnya firman Tuhan juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maukah kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Mungkin saudara punya satu pemikiran. Gimana Bu Pendeta, saya mau mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak kelihatan. Ya, saudara bisa menemukannya kalau Anda mencari kerajaan Allah itu. Yaitu bacalah akan firman Tuhan. Milikilah hubungan pribadi. Mau berdoa, memuji, menyembahnya. Dan disitulah kerajaan Allah itu akan hadir dan turun mengurapi kita. Kita harus praktek. Saya tidak bisa hanya mengatakan sedemikian rupa. Tetapi kalau Anda tidak praktek, Anda tidak melakukannya, semuanya Anda tidak merasakan bagaimana urapan kuasa Tuhan itu akan turun di dalam hidup kita. Jangan mau jadi Kristen yang biasa-biasa. Jangan mau jadi orang Kristen yang tidak mempunyai kuasa, rugi kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi firman Tuhan mengatakan, banyak yang datang kepadaku. Berapa yang aku pilih? Pertanyaannya saat ini, apakah Anda dipilih? Nah, ini juga satu kendala. Terlebih lagi, kalau saudara terpilih dan dipanggil tetapi kita tidak melakukannya, itu yang kita kehilangan kuasa. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekuatan kita di akhir zaman ini hanya di dalam Tuhan dan kita butuh Tuhan. Amin. Ya. Pandemik yang di seluruh dunia saat ini, ya banyak yang mengatakan bermacam-macam varian-varian yang baru.
Mau tidak mau, banyak orang sekali yang merasakan ketakutan, ketidakpastian, ketidakpercayaan. Dan juga membuat manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Menjadi tidak berdaya. Ya, karena corona itu begitu menguasai seluruh kehidupan manusia di saat ini. Ya, banyak manusia, sekali lagi saya katakan, lebih takut kepada COVID daripada takut kepada Tuhan. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk kita kuat di dalam Tuhan, kita harus melakukan sesuatu. Apakah itu? Mari kita membaca di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Yang terkasih, meteraikanlah ayat ini. Bila perlu saudara catat, kemudian saudara tempelkan di mana Anda sering Anda berdiri, melewatinya, berjalan. Jadi selalu kata-kata ini selalu ada dan saudara baca. Ya, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kalau Anda sudah diberitahukan melalui firman Tuhan ini, kenakanlah seluruh, bukan cuma satu loh. Seluruh dari kepala sampai kaki ayat ini. Ya, kenakanlah seluruhnya lah. Tapi kalau saudara membaca firman aja tidak pernah. Melakukan firman juga tidak tahu. Apalagi ini kata-kata yang penuh kuasa, powerful, yang membimbing perjalanan saudara dan saya. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak kena masalah. Supaya kita itu bebas dari jebak tipu daya si iblis. Meteraikanlah ayat ini. Ya, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini bukannya lagi untuk waktu main-main Bapak Ibu yang terkasih. Ini adalah waktunya kita siap siaga. Ya, setiap orang memiliki mimpi-mimpi indah. Saudara mempunyai mimpi indah, saya mempunyai mimpi indah. Masa depan yang bagaimana yang saudara mau. Baik itu semuanya. Suatu vision ke depan baik, tetapi kalau itu di luar Tuhan, maka visi, misi yang saudara hadapi semuanya sirna. Tidak ada gunanya. Karena kita berjalan sendiri. Ya, kita tidak tahu rambu-rambu lalu lintas. Kapan Anda merah, kapan itu kuning, kapan itu hijau. Kita tabrak dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa kita tahu apa lagi yang ditulis di dalam Efesus 6 ini tadi. Ayo, saya menghimbau, Anda rekam firman Tuhan ini. Anda baca, taruh di samping tempat tidur. Taruh di mana Anda bisa berjalan dan melihat. Taruh di meja di mana Anda bisa duduk. Baca jadi seolah-olah Tuhan ingatkan senantiasa. Ya, kita harus tetap kuat di dalam berbagai keadaan. Ya, berdiri teguh mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Sebagai seorang prajurit, Anda harus membekali dirimu sendiri. Ingat bahwa saudara dan saya adalah prajurit Kristus. Lawanmu tidak kelihatan. Kalau lawan itu kelihatan berdiri di depan kita, orang mau menghajar kita, saudara akan tahu. Ya, tetapi ini lawan si iblis ini kita tidak kelihatan. Oleh karena itu, saudara harus tahu benar-benar akan isi firman Tuhan. Saudara harus benar-benar siapa itu Yesus Kristus yang sudah mati di Kalvari untuk membela hidup saudara dan saya. Kalau dari poin itu saja saudara tidak tahu dan tidak pernah mau membaca firman Tuhan, Anda menjadi langlinglung hidup di dunia ini. Benar-benar langlinglung, tidak ngerti apa-apa. Coba, orang yang mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup bergaul akrab dengan Tuhan setiap hari, masih dipasang radar untuk diserang oleh si jahat.
Lah bagaimana mereka yang tidak mengerti dan tidak tahu? Itu adalah tugas saudara dan saya menjadi terang dan garam menyelamatkan orang lain. Ada amin? Ya, mari kita lanjut. Di ayat 12 tadi dikatakan bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Artinya apa? Musuh kita itu tidak nyata kelihatan di hadapan kita. Karena dia itu roh, ya saudara. Melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Ya, roh-roh jahat di udara. Loh itu loh. Itu musuh saudara dan saya. Lah kok kita santai terus? Kita santai. Asik Facebook. Asik YouTube. Asik berita hoax seluruh dunia. Asik dan kita dilenakan. Tetapi firman Tuhan gak pernah tahu. Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Di mana Bu Pendeta? Saya gak tahu mana perlengkapan senjata Allah. Di mana saya bisa beli perlengkapan senjata Allah? Bacalah firman Tuhan. Selagi ada kesempatan. Ya, supaya kita tidak ketinggalan. Jadi kita memerlukan perlengkapan yang tepat untuk berperang melawan segala perbuatan dan tipu daya iblis. Ya, ingatlah iblis suka sekali kalau hidup anak-anak Tuhan itu dihancurkan. Ya, tetapi Tuhan mau saudara dan saya keluar sebagai pemenang atau lebih dari pemenang atas kehidupan ini. Oleh karena itu dikatakan di ayat 10, hendaklah kamu itu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ya, Tuhan loh yang ngomong. Hendaklah kamu kuat. Ya. Atau ada seseorang datang kepada saudara dan mengatakan, saya udah gak kuat lagi, saya udah gak mampu lagi. Why? Kenapa? Karena tidak ada persekutuan dengan Tuhan dan tidak pernah baca firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu Tuhan sudah memberikan kuncinya. Sebagai anak Tuhan, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, hingga kita mengalami kekuatan selalu baru. Dan di ayat 13 dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya. Jadi ada bagian kita untuk bertindak. Ingat sekali lagi saya katakan, Anda dan saya sudah dipilih menjadi prajurit Kristus, ya. Seorang prajurit tidak akan sembrono, tidak akan sembarangan dalam mempersiapkan dirinya untuk bertempur. Ya, saudara tidak bisa bertempur dengan iblis, saudara lawan dengan sandal, saudara lawan dengan batu kepada si iblis. Bukan itu, karena kita tidak kelihatan. Ya, Tuhan sudah rela menderita, ya, dan memberikan semua rambu-rambunya, memperlengkapi saudara dan saya. Ya, supaya kita maju untuk berperang. Apa itu? Mulai dari pakaian perang, baju jirah. Saudara harus mengenakan baju jirah. Sepatu prajurit, apa artinya? Berkasutkan kerelaan. Artinya saudara itu rela. Kalau Anda menolong seseorang itu dengan ketulusan hati. Kalau saudara itu berperang, saudara juga dengan kerelaan hati. Ya. Berperang itu apa saudara? Menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Anda harus punya beban itu. Kalau ada orang yang minta tolong, jangan ditunggu. Saudara bisa menolong saya. Saudara, Tuhan menolong saudara dan saya itu otomatis. Ya, sebagai anak Tuhan, punyakah kita hati otomatis? Ya, langsung ada gerakan. Seperti apa yang Tuhan lakukan. Dan itulah yang Tuhan mau. Ya saudara, gunakanlah ketopong keselamatan, itu helm. Ya, kenapa kok dipakai? Karena pikiran kita ini loh selalu banyak diserang oleh iblis. Iblis paling suka nyerang pikiran kita. Diracun pikiran kita itu. Ya, dikasih takut, khawatir, cemas, putus asa, capek menghadapi hidup. Macam-macam itu melalui pikiran semuanya. Ya. Jadi semua perlengkapan yang digunakan mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi diri saudara dan saya dari serangan musuh. Memberikan satu kekuatan ekstra di dalam menghadapi serangan musuh. Ya. Dan kita mampu
untuk menghancurkan musuh dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Saat ini kita tidak lagi bertempur seperti pada zaman dulu. Ya, sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa peperangan kita ini bukanlah melawan manusia. Sekali lagi saya katakan bukan melawan manusia. Tetapi melawan perbuatan si jahat, si iblis yang selalu mengganggu dan mau menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Ya, mari. Bagaimana kita bisa kuat kalau manusia roh kita tidak pernah dilatih, ya, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Kalau manusia daging aja, setiap hari Anda minum vitamin, setiap hari Anda minum obat, ada ramuan A, ada ramuan B, ada ramuan C. Ya, manusia dagingnya dikasih terus, tetapi manusia rohaninya kosong. Makanya kita kalah terus, kita lemah terus, ya. Sedemikian rupa. Jadi, janganlah kita lari pada waktu kita dibentuk oleh Tuhan. Jadilah alatnya Tuhan dan bertahanlah di dalam ujian sampai kemenangan dan mujizat terjadi. Karena Tuhan sudah memberikan kunci-kuncinya tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di masa pandemik ini kalau Anda tahu, ada seorang desainer yang bernama Ralph Lauren. Ya, dia menghentikan produksinya karena tidak ada lagi orang yang membelinya. Kemudian dia mendapatkan hikmat mengganti perusahaannya dengan berproduksi masker dan beberapa alat medis. Yang juga barang-barang tersebut sudah dikirimkan ke Amerika. Ini adalah sebagian contoh dari orang yang kuat di dalam Tuhan. Tidak cepat untuk berputus asa. Selalu ada jalan keluar apa yang dapat diperbuat sekalipun ada COVID. Sekalipun ada pandemik. Ya, pandemik tidak mengalahkan daripada apa yang Tuhan berikan. Kemampuan, kuasa yang Tuhan sudah berikan. Selalu memberikan visi-visi ke depan untuk saudara dan saya. Tetapi dengan pesan, jangan memutuskan keputusan kita sendiri. Libatkan Tuhan di dalam segala keputusan. Amin. Dan itulah yang akan membawa keselamatan. Sebab kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, oh di sana saya baik. Saudara ingat cerita daripada Naomi? Pada waktu dia meninggalkan Bethlehem, apa yang terjadi? Karena di Bethlehem terjadi kelaparan, Naomi bersama kedua anak dan menantunya pindah. Ya, akhirnya suaminya meninggal, kedua anaknya juga meninggal, akhirnya tinggal dia bersama kedua menantunya. Oleh karena itu libatkan Tuhan. Apa yang saudara pikirkan itu baik, belum tentu di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita lanjut saudara. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan? Tetaplah bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga. Doa adalah nafas kehidupan kita. Doa yang merupakan juga komunikasi kita kepada Tuhan. Jangan pernah hidup tanpa berdoa, ya. Jangan pernah melangkah tanpa berdoa, ya. Melalui doa kita akan menjadi semakin peka, ya. Demikian juga kita semakin dekat dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena Sang Immanuel, Tuhan selalu menyertai hidup saudara dan saya. Hari ini kita sudah belajar dan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan saudara dan saya melalui firman-Nya. Ya, bagaimana kita itu menjadi kuat senantiasa di dalam menghadapi hidup ini. Ya, tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Pertanyaannya, apakah Anda sering salah sasaran saat kita menghadapi masalah? Ya, kalau kita sudah uring-uringan, kita udah lost mind-nya, nggak tahu. Akhirnya kita selalu mencari kambing hitam, siapa saja disalahkan, ya. Bukannya iblis yang disalahkan, ya, tetapi justru keadaan orang lain. Ya, menyalahkan Tuhan, bahkan diri kita sendiri dan juga keluarga kita yang kita perangi. Nah, juga cara hidup yang seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak Tuhan yang sedang di tengah-tengah peperangan pandemik ini. Ya. Saran saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Berjaga-jagalah senantiasa setiap hari. Kenakanlah seluruh senjata Allah. Lawanlah iblis, ya, maka dia akan lari daripadamu, ya. Tipu daya muslihat iblis itu dengan banyak ragam. Berdoa, beriman, dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Ya, maka kemenangan di dalam Tuhan akan saudara raih. Amin. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacalah sekali lagi ayat ini. Resapi, bila perlu Anda hafalkan. Begitu indahnya, ya, Tuhan yang akan menyelesaikan bagi Anda dan saya, ya, karena Tuhan itu kasih setianya selama-lamanya bagi umatnya. Amin. Mari kita sudah mempelajari bagaimana saudara dan saya kuat di dalam Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk di dalam memuji, pujian dan penyembahan. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Jadikan lagu ini sebuah doa dan imani saudara. Setiap kata-kata dari lagu ini imani bahwa sungguh besar kasih Tuhan itu yang Dia nyatakan di dalam hidup kita. Karena Dia adalah Bapa yang mengerti akan isi hati umatnya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menyembah bersama-sama. Kita memuji bersama-sama. Kita tinggikan Dia, kita akui Tuhan Yesus. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, Kita percaya akan janji-Nya Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Mari sekali lagi. Sungguh besar setiamu, Rasakan kasih setia Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. bagiku. Tuhan selalu memberikannya bagi kita yang berseru, yang mencari, Kau Bapa yang memanggil dan berseru-seru akan namanya. Karena Tuhan tahu isi hatimu. isi hatiku. Yes Lord Jesus. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Terima kasih Bapa dalam surga. Sungguh indah akan firman-Mu. Kami merasakan ya Tuhan, apa yang Engkau ajarkan kepada kami agar kami mampu kuat di dalam Engkau. Supaya kita mampu berperang Tuhan. Engkau bukakan mata kami sehingga kami tahu persis siapa lawan kami. Engkau yang melatih tangan kami untuk berperang ya Tuhan. Jadilah panglima umat-Mu Bapa. Ajarilah kami supaya kami tetap kuat dan teguh. Dan bisa terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap perkara. Karena kami percaya bahwa roh Tuhan yang ada di dalam diri setiap umat-Mu lebih besar daripada roh-roh yang ada di akhir zaman ini. Bapa, hamba berdoa secara khusus. Mungkin ada yang saat ini mereka lagi mengalami sakit. Mereka lagi mengalami terserang akan COVID ya Bapak. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Darah Yesus yang Engkau curahkan membawa kami sehingga kami mengalami keselamatan, kesembuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah darah Yesus itulah yang membalut seluruh tubuh daripada setiap pendengar dimanapun mereka berada. Yang di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan letih dan lesu dan yang berbeban berat. Tuhan, biarlah Engkau lawati mereka. Di dalam kamar mereka masing-masing. Dan juga yang saat ini mendengarkan mungkin mereka berada di rumah sakit. Lawati ya Tuhan. Pegang tangan mereka. Hiburkan mereka. Bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada mujizat. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada kemenangan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial. Apapun yang mempengaruhi di dalam pekerjaan mereka saat ini Tuhan. Kami pegang akan janji-Mu bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara. Demikian juga anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kirimkanlah penolong-penolong. Kirimkanlah bantuan-bantuan Tuhan. Sehingga apapun bagi mereka yang kekurangan. Mereka bisa mengalami kuasa kasih Tuhan. Bapa, Engkau nyata dan sungguh nyata di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hiburkan dan kuatkan kami semuanya. Kami berdoa bagi seluruh rumah sakit di seluruh dunia saat ini Tuhan. Kami berdoa bagi semua para dokter. Bagi semua obat-obatan. Bagi semua oksigen yang diperlukan. Tuhan Engkau jamah, Engkau sediakan setiap kebutuhan daripada umat-Mu ini Tuhan. Mereka yang lagi terbaring, tergeletak. Mereka yang tidak memiliki tempat lagi untuk ditampung Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di rumah mereka masing-masing, di kamar mereka masing-masing. Engkau mampu lawati dan Engkau mampu untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Pada waktu firman ini disampaikan Tuhan. Kuasa mujizat Engkau salurkan ke tubuh mereka. Sehingga sesuatu kekuatan yang baru boleh mengalir dan mengalir dan mengalir di seluruh tubuhnya. Sehingga mereka mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena Engkau Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih. Hiburkan senantiasa Tuhan. Mampukan mereka yang berperang di garis depan ini ya Tuhan. Dan para malaikat-Mu Tuhan Engkau kerahkan untuk menjaga di samping mereka semuanya Bapa. Dan juga setiap pendengar firman yang ada mendengarkan saat ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh dihiburkan, dikuatkan. Dan mendapatkan Tuhan kekuatan yang baru. Untuk selalu mencari Engkau, untuk selalu mau melekat kepadamu. Untuk selalu mau Tuhan dikuatkan, diperbaharui iman percaya mereka. Dan mampu untuk menunggu waktu-Mu. Bahwa Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba pertaruhkan setiap jiwa
dimanapun mereka berada, mereka mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya percaya melalui firman Tuhan ini, kita semuanya dikuatkan, dihiburkan. Bahkan kita akan menjadi saksi Tuhan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang sudah menjawab doa-doa umatnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya dengan kekuatan yang baru. Amin.